Bujeng, ada gebrakan Betul, apa nih betul. dari mereka ya? Nah, Yes. Oke, kalau gitu kayaknya kita langsung menuju ke gamenya aja. Langsung Dari aja, dia, Bang Rosyo. gamenya, let's go. Tuh, bener kan, bujeng kan? Bujeng. Bujeng. Serius Bujeng. Wah. Ini bakal seru banget sih nih. Bakal seru Jujur banget mereka, jujur I have no idea what they're cooking sih sungguhan ini Bang Rosyo. Gue juga penasaran nih apa yang mereka buat nih. Soalnya gue bilang kan, gue nggak bisa nih untuk hari ini mandu kalian nggak bisa gitu ya. Udah mereka kayak cooking sendiri gitu loh. Kita mau lihat ada gebrakan apa nih dari RRQ17 untuk versus All Star ini ya. Gitu Bang. Oke. Mereka nggak mau ketebak gitu ya strateginya ya. Bener ya, karena mereka juga mungkin aware nih ya, berarti masih ada yang disembunyiin ya. Karena kan takutnya, ya kan, ini streaming kita ini dipantau sama intel dari region lain kan. Oh pasti. Nah, mungkin itu, yang region lain lihat, ternyata komandernya Bujeng gitu kan. Sang pengguna vehicle juga. Ini kita lihat nih, ada upaya flanking dari squadnya Shuti ini Bang Rosyo berusaha kontrol high ground dari kanan atas ini Bang Rosyo. Betul. Ini berarti ini sebuah spot penting juga ya kalau menurut Bang Snowy ya buat di arah Hercules sebelah kanan ini. Betul karena spot ini tuh kita bisa dapat high ground advantage yang dimana kita bisa ngeliatin musuh ini bawah, dan kalau di atas itu kan mereka kan kelihatan banget kan, apalagi kalau kita placement dari atas kita tinggal nembakin doang gitu loh, mereka coverannya sangat limited gitu ya. Oke. Itu yang membuat posisi ini sangat enak Bang Rosyo. I see ya. Dan kalau kita lihat ini juga kan daerah bawahnya itu kan juga banyak kabut ya. Berarti buat posisi di atas ini sebenarnya juga nggak bakal ke spot gampang karena ada beberapa kabut juga yang menyembunyikan keberadaan mereka berarti ya. Iya Bang Rosyo. Memang kita ini makanya kita sering scream lawan Volt itu sebenarnya mengenali medan-medannya nih. Kadang ada kabut, kadang nggak ada kabut. Kalau ada kabut, kita caranya gimana nih pushnya kayak gitu Bang Rosyo. Oh gokil lah. Jadi kabutnya ini anomali ya. Iya, kadang spawn, kadang enggak gitu. Kadang ada gaya randomize sama kayak map di Cyclone itu kan kadang bisa hujan, kadang badai gitu kan, kadang cerah kan kita juga nggak tahu tuh sama juga ini sama kayak gini nah. Nah, Cyclone sudah mendominasi nih Bang Rosyo, ini udah men-capture sih ini Bang Rosyo. Kita bisa lihat tim dari All Star ini udah keren banget ini. Iya bener banget, coba kita lihat ini buat capture objektif A ternyata mereka nggak membutuhkan waktu yang lama ya, dimana mereka udah berhasil lah masuk menuju ke arah side A-nya dan ternyata nggak ada perlawanan dari tim All Star dengan tiket yang masih sangat amat banyak ya di 179. 172 Bang Rosyo. Tadi ya sebelum ini ya, sebelum pindah ya. Betul, sekarang pindah udah 179. Jadi mereka cuma butuh berapa tiket? Enggak sampai 5 menit tuh Bang Rosyo. Iya bener, ini kayaknya mungkin hanya sekitar 2 menit aja ya. Karena sih kalau menurutku emang iya bener tadi seperti kata Bang Snowy ya, banyak orang tuh yang takut main 5 volt ini dan mereka akhirnya tuh nggak bisa buat tahu seluk-beluk mapnya. Betul banget Bang Rosyo. Jadi kita kalau ada map itu jangan dihindarin guys. Kita bisa queue terus aja nih. Nah ini seperti kita lihat gue juga penasaran nih. Kira-kira Seventies akan bisa untuk rotasi ke sektor B ini melalui mana? Nih, kita bisa lihat mereka masih di jembatan semua, belum pada naik ke atas ya. Nah ini mereka di sini nih ngapain? Dek, maju deh. Itu deh, lu disayurin deh sama Jet deh. Astaga, ini minta di-eval ini RRQ17 ini. Sumpah ini apa-apaan ini? Ini kenapa dia di sini? Kenapa mereka di sini semua nih? Ini kan jembatan tempatnya sempit kan ya? Nggak tahu mereka ini ngapain, malah kopdar. Woi, ini match woi, tolong ini dilihat oleh banyak orang, ini malah kalian kopdar semua di sini lo lihat. Malah kopdar semua tuh kendaraannya tuh ada yang emote, main di dalam smoke lah, apalah. Woi guys, maju, woi maju. Ntar lu kelamaan kopdar ntar out of time tuh mati loh. Iya, ini udah berkurang lumayan gitu kan. Dan kalau kita lihat penjagaan dari teman-teman dari DF Indo All Star, mereka jaga di higher ground yang posisinya tuh bagus banget buat menghalau pergerakan dari RRQ76 yang pengen lewatin jembatan. Tapi sebenarnya selain lewat jembatan, ada opsi lain nggak nih RRQ76 mereka harus lewat mana nih Bang biar bisa nembus masuk menuju ke objektif B-nya?
Nah, ini kita tuh basically identify ada 3 ya rute masuknya. Yang pertama tuh yang di bawahnya ini yang seperti kita tahu. Yang kedua itu kalau kita lihat di sebelah kanan dari POV sekarang itu kan ada tuh jalanan naik gitu kan. Nah itu lewat situ. Dan yang terakhir itu di dekatnya ini sebelah kanannya si Dion ini itu ada zipline naik ke atas. Jadi kita tembus langsung ke B2. Langsung ke B2. 3 jalur utama. Iya. 3 jalur utama ya. Di belakangnya. Betul Oke. banget. Jadi ada banyak strategi lah ya kalau misalkan pengen masuk ke map vault ini ya, terutama tadi flanking yang masuk ke arah B2. Kalau nggak salah emang ada tangga zigzag itu ya, itu tangga yang zigzag itu ya? Iya betul. Kalau yang tangga zigzag itu kan yang dari kiri tuh yang dari atasnya B1. Nah, yang zipline ini kanannya ini tuh ada zipline itu langsung menusuk ke belakangnya B2. Jadi itu bagus banget kalau misalnya mereka ini kan lihat gara-gara kita tadi Seven Seas kayak gitu tadi ya. Ini mungkin trik ya. Jadi defendernya pada ngumpul di depan semua kan, dan mungkin mereka ngirim satu squad untuk flanking gitu ya. Jadi itu merupakan distraction tuh sebenarnya ya. Oke. Iya. Tuh bisa kita lihat tuh ada yang nyelin tuh satu mobil tuh, dan nggak ada tuh, ada juga tuh ada Ripstra, ada Wutang, ada Gus yang udah naik melalui belakang tuh. Gila. Nggak tahu tuh, mereka udah defendernya fokus kacamata kuda, mereka langsung manfaatin dari 2 sisi flanking gitu. Oke, ini ya pelan-pelan udah mulai masuk area Seven Seas menuju ke area B2. Bahkan B2-nya tuh udah mulai diinjak ya. Sedangkan iya tadi defendernya tuh mereka udah berkumpul di depan pintu masuk utamanya, sehingga ketika mereka coba masuk ke B2 bakal coba dikating-kating sama area Seven Seas gitu ya Bang Towi. Betul banget, ini bisa kita lihat ada Wutang ini ya. Wutangnya udah menjaga banget supaya mereka nggak bisa masuk, tapi masih ada Lava dan juga FSV dari si tim All Star ini Bang Rosyo. Ini kemungkinan kesulitan ini karena kayaknya mereka yang nginjek kurang deh itu engineer-nya. Iya. Kalau engineer didatengin vehicle mau ngarep apa itu? Yang bener aja Seventeen. Itu emang lu mau tembak pakai pistol Stinger apa? Gak bisa ya. Gak bisa, harus AT4 lah minim, tolong lah tolong. Iya. Tadi kita lihat ya mereka pakai pistolnya Stinger ya. Emang bisa ngekill sih itu, cuma kan damage-nya kecil banget dan pelurunya sedikit, dikit-dikit reload kan, cuma 6/6 kan. Betul Bang Rosyo. Nah ini kita lihat nih, mereka udah ternyata yang dari B2 tuh cuma distraction dari mereka. Kita bisa melihat mereka udah nge-push, defender ada yang ngetarik, mereka langsung fokus nge-push yang ground yang mereka tadi duduk ini, sehingga di sisi kanan attack B1 ini udah dikontes ini sama RRQ sama DF All Star. Kita bisa lihat posisi dari Cawi Gunardiar men-take down 1 dan akhirnya RRQ pun harus reset yang di sini. All Star ini kuat banget tuh Bang Rosyo. Iya bener ini. Mereka sisa 128 tiket. Iya. Ada pingpong yang terjadi RRQ Seven Seas. Waduh, tiket mereka boros banget. Ini nggak seperti biasa nih, ataukah mereka mungkin grogi ya ketemu sama tim All Star yang mungkin kan pasti mereka kemarin pas lagi di FNC nonton juga pastinya kan. Betul Bang Rosyo, apalagi All Star ini kan juga beda kan, benar-benar best of the best lah ya kita ambil itu. Dan ini kemungkinan mereka mempunyai mereka nggak expect ternyata kerja sama mereka, dan mereka jadi adaptasinya dari tim All Star ini menurut saya bagus banget ini Bang Rosyo. Mereka tahu ada di pingpong berapa squad yang lari, berapa squad yang harus stay, mereka ngerti daerah mana yang juga. Gue cukup impress sih ini sama permainan dari All Star ini, cukup keras ini Bang Rosyo. Oke, iya bener ya. Dan kalau kita lihat juga, wah ini jarang-jarang banget kita ngeliat dari RRQ Seven Seas nih, mereka susah buat masuk ya. Bahkan ini ada urgent deployment yang udah dikeluarin juga, tapi mereka tuh masih buat ngambil B-nya. Tapi wow, DTP 46 masa ngedua magnetic bomb, dan kayaknya assault vehicle-nya bakal dihancurkan ya. Udah otomatis hancur sih, ketempel sama dua nasi kotak ya. Dan saat ini kita bisa melihat B2-nya udah ada usaha capture yang coba dilakukan dengan sekitar 2 squad yang berada di area dalam, tapi Juan berhasil nge-cutting 1 orang dan pelan-pelan bakal coba untuk masuk, bakal 2 pemain langsung dihilangkan di sini Bang Snowy. Betul sekali. Ini kita melihat RRQ tetap fokusnya ke B2 ya. Masih ini udah mulai banyak tuh zonanya udah mulai di setup kill zone ya kita sebut. Jadi mereka tuh kelihatannya bisa masuk ya. Begitu masuk langsung ditembak dari 2 arah berbeda. Itu merupakan strategi defending yang sangat bagus. Orang itu berpikiran bahwa oh kita attacking pokoknya nabrak. Enggak, attacking itu juga harus holding side ya. Apalagi kalau ada 2 set card seperti ini. Enggak gitu. Yang terjadi adalah pingpong gaming nih Bang Rosyo. Betul. Banyak banget yang gue rasa ini apa ya, kalau
kayak hal yang sering dilupain sama tim-tim gitu ya, ketika mereka dalam turnamen pun mereka lupa nih, mereka ini harus ada yang holding set dan cara holding angle-nya seperti apa nih. Dan kita lihat B2-nya clean ya kan, udah dihijaukan kembali. Namun kita lihat Bang Rosyo B1-nya RRQ udah progress capturing, gimana pasti ke capture sih ini Bang Rosyo. Kita lihat vehicle All-Star ini di mana semua ya, kok saya nggak lihat ini Bang Rosyo. Iya. Dan ini kita lihat B2-nya tadi kan emang sempat jadi fokus awalnya ya. Ternyata betul, dari RRQ Seventeen mereka memilih justru B1-nya dulu buat saat ini. Nah, kalau misalkan udah ngambil B1, nah buat ke B2-nya ini sebenarnya cara paling bagus gimana? Karena kan defender juga mainin tempo nih, bahkan mereka ke B1 lagi nih Bang Snowy. Betul. Nah ini sebenarnya gini, kalau dari saya ya, ini sedikit tips and trick ya. Kita tuh B1 kan, kita tuh holding dulu B1-nya. Kita tuh harus tahu, karena yang kita harus jaga itu memang kanan kirinya tuh nggak boleh dilepas. Karena apa Bang Rosyo? Ini kan banyak banget tuh rumah-rumahnya, dan jalannya itu memang di jalanan utama ini kita bisa nyebrang dan itu terlihat kan. Cuman kalau Bang Rosyo lihat itu open space-nya tuh sangat tipis. Itu mereka udah masuk dalam area rumah-rumah lagi, dan ini biasanya itu para defense tim attacker ini nggak tahu cara capture-nya gimana, cara waduh, betul banget. Iya, tapi ini Roach, waduh luar biasa banget ya. Seperti yang tadi Abang bilang kan, dia kan seperti seorang all-rounder yang emang bisa pakai segala-gala aja gitu ya. Dan ternyata penggunaan compound-nya ini luar biasa banget. Ini tuh kalau misalkan kita ngeliat orang pakai compound bow, rasanya pengen pakai juga, tapi entah kenapa tuh nggak bisa kayak gini. Wah itu betul banget tuh Bang Rosyo. Saya ini bisa pakai compound bow tuh cuman kalau mode take and defense, begitu dibunuh V kok rasanya nggak kena ya, kok nggak gampang ya gitu ya. Musuhnya pada lincah-lincah, apalagi ketemu abang-abangan. Wah Rods ya di sini udah bisa nge-wipe ini, ngerata semua musuhnya dari All-Star yang udah ada di B1. Kalian taunya assault, tahu kalian dia main pakai area ini seperti apa ini. Memang underrated banget. Tapi kalau dari pandangan Bang Snowy sendiri, dari compound bow itu sebenarnya itu senjata yang seperti apa sih Bang? Nah, kalau saya sebut ya, compound bow ini yang pertama tuh weapon yang jelas high reward ya, dimana dia kalau one hit itu pasti musuhnya pasti langsung mati ya. Tapi kalau miss, wah udah bengong aja sih Bang Rosyo, udah doa aja, tinggal jiggle aja, berharap musuhnya nggak ngekill sebelum kamu bisa nembak si bow-nya ini lagi. Tapi serius, bow ini sangat-sangat enak, apalagi kalau kita misalnya holding angle, kita support teman-teman kita gitu kan, teman-teman kita maju, kita bow, musuhnya langsung mati. Oh, I see, underrated banget memang ya. Karena emang tingkat kesulitannya cukup tinggi ya, kecuali mungkin udah biasa, itu bakal jadi senjata yang tadi seperti Abang Snowy bilang ya, high risk high reward. Tapi kalau misalkan kalian udah biasa, resikonya tuh semakin kecil ya kan, dan rewardnya semakin besar. Itulah compound bow. Namun untuk saat ini kita bisa melihat ya, ini urgent deployment kedua yang dikeluarkan untuk saat ini, dan sepertinya RRQ Seventeen mereka cukup kuat di arah B1, pelan-pelan udah mulai rotasi ke arah B2. Ini tim All-Star mungkin memberikan perlawanan yang sedikit di luar dari perkiraan apa yang mungkin kita perkirakan sebelumnya ya, karena ternyata sampai saat ini tinggal 56 nih Bang Snowy nyawanya. Jangan-jangan nggak bisa nembus B nih. Waduh ya itu Bang Rosyo, saya tuh tadi udah pede ya, terus makanya saya ini kagak banyak diem ini, jujur ya agak deg-degan nih, ini kayak waduh ini anak-anak ini kenapa ya kok kayak gini, kok tiba-tiba 56 B2 nya masih nggak bisa nge-clearing nih, masih contested terus nih, jujur ya nonton ini juga agak deg-degan nih Bang Rosyo ya. Wow. Ya kenapa ini mereka bermain seperti ini tiba-tiba ya. Namun Bang Rosyo ini dari All-Star cuman tersisa HTC doang yang ngeprun gaming, cacing gaming di dalam B2, berusaha untuk buying time dan teman-temannya untuk bisa spawn. Namun sepertinya B2 sudah dikontrol ini, tapi ya Bang Rosyo, zona-zona di luar dari B2 ini masih dikontrol oleh si All-Star ini ya Bang Rosyo. Iya, betul sekali. Bener. Ini kalau kita lihat juga masih banyak banget ya, dan Jotimba juga bakal masuk. Ini skuadnya TP46, Jotimba harus tumbang, ada follow up yang dilakukan. Namun dari Mas TP-nya sendiri posisinya masih cukup jauh untuk masuk ke arah B2. Namun ternyata nggak jadi masalah karena B2-nya bisa dialangin. Waduh, ini apa yang terjadi? Tinggal 40 nyawa Bang Snowy, ini bahaya banget. Aduh. Ini Bang Rosyo ini bukan bahaya lagi. Ini saya udah hampir kehabisan kata-kata. Ini kenapa ini anak-anak saya kok tiba-tiba mainnya seperti ini nih? Wah, ini rupanya perlu saya evaluasi dengan penuh kasih sayang ini ya. Rupanya match ini ya, tekniknya kok kayak
bakal bahaya banget. 35 loh nih. Waduh, mereka grogi banget nih. Mungkin harus ada persiapan lagi buat anti grogi, buat persiapan nanti juga nih buat ke Vietnam nih, Bang Snowy. Kayaknya bener-bener masih dikasih nasihat dengan penuh kasih sayang karena udah waktunya kan semakin dekat nih ya. Dan kalau mereka nanti tiba-tiba grogi lagi nih bakal bahaya banget. Namun buat saat ini B2-nya, oh my god, masih belum bisa diambil RRQ-76. Apa yang terjadi? Waduh Bang Rosyo, ini tapi rupanya ini ya masih ada Love G atau Love AA itu dari si DF All Star itu ya, yang dimana itu juga bikin kesulitan pala attacker karena kalau di sini tuh kita Love AA pakai kentutnya atau shrapnel shell itu bisa langsung mereset semua orang yang masuk ke B2 ini Bang Rosyo. Namun rupanya ini namun rupanya Seven Sins akan melakukan serangan lagi, mencoba lagi, mentry lagi melalui high ground nih ya Bang Rosyo. Udah kontes terjadi di dalam side ini. Waduh, nervous ini ya. Gue deg-degan ini liatnya, sumpah. Gue nggak bisa ngomong ini Bang Rosyo, asli dah. Ini B2-nya Kamil, B1-nya ke retake loh. Waduh, ini bahaya banget. Bahaya banget. Ini map full. Ini adalah map yang begitu indah, tapi ternyata RRQ-76 buat saat ini kayaknya harus kehilangan B1-nya lagi ya. Walaupun ini berulang kali udah ditandai menjadi high value objektif, tapi ternyata dari DF Indo All Star mereka nggak mau nyerahin objektif B-nya begitu saja, berjalan dengan cukup panjang tapi kayaknya bakal diambil, tapi di pingpong lagi. Nah, oh my god, B1 B2 nih pindah-pindah ya. Kayaknya kalau aku lihat ini vehicle dari DF Indo All Star juga kuat banget dari Mas Wawan MKS tentunya, dan B1 masih bisa dikontrol sama DF Indo All Star Bang Snowy. Nah iya, B1-nya naik tapi Bang Rosyo B2-nya ketap-ketip blinking terus ini Bang Rosyo. Namun nampaknya ini bisa di capture. Aduh, B1-nya turun lagi Bang Rosyo. Apa ini yang terjadi? Apakah ini Volt menjadi mimpi buruk ataukah ini DF All Star Indonesia yang sangat-sangat kuat ini Bang Rosyo? Saya pun bingung ini Bang Rosyo, nggak kata-kata asli. Iya. Waduh. Sumpah aku juga bingung beneran ini. Aduh, tinggal 19 lagi dong, sumpah tinggal 19 lagi. Ini waduh, aku juga khawatir banget tentunya. Dimana kita lihat dari Asteris ya menjadi top rate-nya dari DF Indo All Star, disuruh Rombeng, Jotimba, Wawan MKS, ada Cheesy juga. Nih Cheesy kayaknya main serius banget nih, pada akhirnya berhasil di capture. Dan mereka bakal menuju ke arah objektif C-nya. Ini cuma bahaya Bang Snowy, nyawanya 69 buat ke objektif C, dimana objektif C kan juga ada dua, ada C1, ada C2 juga. Waduh, cukup nggak nih kira-kira nih Bang? Waduh, jujur ya Bang Rosyo, ini jujur saya sebagai analis, purely analis, bukan memihak RRQ atau memihak DF All Star Indo ya, tapi ini jujur kurang banget nih 69 ya. Cuma 69 ada 2 nyawa dan map se-open ini loh Bang Rosyo. Problem dari C itu bertolak belakang dari B, yang dimana kita mainnya close quarter, banyak cover apa segala macam, jalan-jalan tikus yang kita bisa hindari musuh. Namun di C1 ke C2 ini kita bisa lihat ya Bang Rosyo, itu sangat-sangat luas, apalagi dari C2 tuh ada high ground di kiri ya Bang Rosyo, yang mereka tinggal spot satu recon aja di situ, mainan mini 14 atau sniper udah bisa nge-spot musuh ini ya attackernya. Wow, mimpi buruk ini Bang Rosyo, sumpah ini mimpi buruk untuk RRQ Seven Sins. Sekarang kita bisa lihat sudah 66, udah hilang 3. Dek, kok udah hilang 3, Dek? Kenapa lu redeploy, woi? Ini, aduh, bikin analisnya ini darah tinggi aja ini anak-anak gua nih Bang Rosyo, sumpah. Iya, iya. Perlu gua beri kasih sayang ini Bang Rosyo. Harus banget ya, kasih sayang ganda 2 kali lipat, 3 kali lipat nih kayaknya nih ya. Soalnya waduh ini bahaya banget, tapi kayaknya mereka udah mulai serius sih Bang buat saat ini Bang. Karena buat di objektif C kita bisa ngelihat C1 dan C2 ini di capture bersamaan dan deres banget. Urgent deployment-nya efektif banget. Dan kita bisa melihat juga ada FSP, ada Love yang mulai menerjang. Iya, bakal mulai ngejar juga sebuah vehicle yang bergunakan oleh seorang vandal di Uber langsung sama seorang, aduh nggak kelihatan dari Widi Javier RRQ Javier itu. Waduh, RRQ Javier ini the best FSV player ya guys ya. Kita bisa lihat tuh lihat vandal langsung keluar dan sepertinya hancur itu Bang Rosyo FSV-nya.
Ini sepertinya WWW Bang Rosyo. Gua udah full smile ini, lihat 66 dan kita lihat C1 udah capture dan C2-nya udah progress ini naik ke atas Bang Rosyo. Wow, walaupun tadi di B-nya terlihat kesulitan, tapi buat di arah C-nya ternyata cepat banget ya. Yakin banget nih pendukungnya rame dari kedua tim ya, dari DF Indo All Star maupun dari RX Seven Sins. Langsung aja ramaikan di live-nya teman-teman. Karena abis ini tentunya Attacker bakal dimainkan oleh DF Indo All Star. Yang itu pasti bakal tunggu-tunggu juga sama teman-teman operator semuanya. Dan here we go, kita masuk ke gamenya aja. Bentar, belum deh. Nah, udah. Ini jujur ya Bang Rosyo, aku agak deg-degan nih. Apakah mereka bisa nahan di A, ataukah mereka harus mundur ke B, ataukah mereka harus dipukul mundur sampai ke C nih Bang Rosyo? Jujur nih Bang Rosyo. Betul ya. Aku juga ini penasaran banget pastinya. Dan kalau kita melihat dari tim DF Indo, siapakah yang bakal menjadi komandernya? Hetra udah dapat 9-10 vote, Isans 3 vote, dan kayaknya Hater yang bakal menjadi commander buat teman-teman dari tim DF Indo All Star. Dan kita bakal mainkan pastinya buat di game kedua, Attacker yang bakal dipegang oleh DF Indo All Star. Apakah mereka bakal menyamakan kedudukan, ataukah bakal ada 2-0 yang diamankan oleh RRQ Seven Sins? Semoga 2-0 ya. Cuman gue juga deg-degan sih Masian Bang Rosyo ngeliat tadi B-nya. Iya serius. Aku nggak bohong Bang Rosyo. Emang namanya dinamika game yang sekompleks ini tuh emang fluktuatif, kita tuh gak bisa nebak gitu ya. Kadang apalagi di B ini banyak jalur tikus nih ya yang bisa nggak cuma dimanfaatkan oleh defender tapi juga bisa dimanfaatkan oleh attacker Bang Rosyo. Dan kita bisa lihat di B-nya tadi itu, kita lihat bahwa penguasaan mapnya itu kita bisa lihat sebenarnya itu dari DF All Star Indo ini lebih menguasai dibanding RRQ Seven Sins tadi ya Bang Rosyo. Iya, buat di arah B-nya ya. Mereka bermain dengan luar biasa banget pastinya. Dan so abis ini kita bakal menuju ke arah game kedua yang pastinya bakal ada strategi-strategi juga yang dimainkan oleh DF Indo ya. Tentunya mereka pasti bakal pengen nyamain kedudukan, karena aku yakin mereka juga pastinya bakal pengen menang ya. Apalagi kan juga ini lawannya adalah pemenang DFNC di 2025 yang bakal mewakili Indonesia juga untuk menuju ke Delta Force Invitational 2025 juga pastinya. Oke, dan ini kita lihat DF All Star Indo ini heavy ke kanan nih Bang Rosyo. Hampir sama ini kayak posisinya Seven Sins tadi nih Bang Rosyo. Memang betul, kanan ini high ground advantage banget ya dibandingkan yang lewat kiri ini ya. Dan itu lihat jetnya Talavanya pun harus, itu tabrakan itu jetnya Bang Rosyo itu. Ada Somplak dan Talas saling nge-kill itu tabrakan itu, nggak tahu tabrakan atau saling tembak hancur itu. Wah, aku penasaran banget itu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kita lihat ini Zoltik sudah menguasai kanan, atasnya Coastal dari A ini. Dan kalau misalnya mereka bisa sampai ke Coastalnya, ini akan menjadi malapetaka ini buat RRQ Seven Sins Bang Rosyo, karena kita tahu Coastalnya ini posisinya di belakang dan bisa ada splash damage yang bisa sangat-sangat mengganggu defender yang ada di depan. Iya, betul ya. Dan benar seperti yang di-mention tadi sama Bang Snowy ya, ini buat di game kedua ini gak ada kabutnya. Jadi cukup jelas buat di area vision dari teman-teman RX Seven Sins, tapi ternyata buat di area groundnya, wow, DF Indo All Star bermain dengan luar biasa ya. Bahkan buat di area belakang side untuk objektif pertamanya sudah mereka kuasai, yang secara otomatis buat nge-capture ini udah bakal enak. Dan mereka bakal mulai melebarkan penjagaannya menuju ke area seberang ya, di area rumah-rumah lantai 2-nya. Saat ini tidak begitu banyak pemain dari teman-teman tim RRQ Seven Sins nih, Bang Snowy. Iya, tim RRQ ini lihat space-nya ini udah dikuasai semua oleh DF All Star Indo. Ini apa-apaan itu tuh musuhnya tuh selebar itu ya, di tinggi itu ya. Masa kagak ada yang nembak, bro? Sekarang itu M7 lagi meta ya. M7 tuh kalau lu dengan build yang pasti bisa sampai 50 meter ya full damage. Emang sulit apa 50 meter, tinggal tembak aja bro di atas itu bro kalau mereka waktu turun. Tapi aduh, gue ngerti ini apa lagi nih yang dilakukan oleh RRQ Seven Sins ini ya. Suka banget nih ya bikin analisnya naik darah ini, suka banget ini ya. Apa ini? Aduh, ada execute, Rots. Apa itu execute atau nge-melee itu 2-3 orang itu barusan. Waduh, Rots. Rots. Itu game tembak-tembakan, Rots. Bukan game bacok-bacokan ini ya. Woi, tolong dan aduh. Ini jujur ya. Kayaknya lebih cepet DF Indo All Star nge-capture aja daripada RRQ Seven Sins nih, Bang.
Lah iya, ini apa ini? Apakah lebih baik All-Star yang ngewakilin Indonesia nih ya kalau kayak gini? Ini performa macam apa ini Bang Rosyo ya? Waduh, gimana guys pendapat kalian guys? Coba tulis di kolom komentar nih, apakah diganti aja nih Rage Seventeen nih sama Dev Indo All-Star nih? Lah iya, ini apa ini wewe? Apakah harusnya kemarin itu All-Star ini ikut DFNC ini kayaknya bisa menang ini ya? Bener, Kalian aja nih. bener. Astaga, ini bro itu tapi bener tadi yang Bang Rosyo udah point out. Weathernya ini beda ya di A-nya itu kan. Iya. Gitu. Yang dimana tadi itu RRQ itu kan full kabut, tapi sekarang mereka ini full vision ya. Yang full vision ini bisa menguntungkan dua arah nih tergantung positioningnya seperti apa. Tapi timing dari DF All-Star Indo ini bagus banget ya Bang Rosyo, karena mereka push kanan itu langsung dapet tengah kanan, tengah, habis itu sisa clean up yang kiri di push dari dua arah, depan dan dari sisi objektifnya itu turun langsung di push dua arah itu jujur jadi defender itu nggak gampang loh guys, di push dua arah itu pusing loh. Bener. Dan ini waduh ini ngeri sih. Bang, sumpah Bang, aku ngeri Bang. B1-nya cepat loh dan B2-nya ada gangguan-gangguan juga yang mulai terjadi. Ini serius, ini bakal bahaya. Rage Seventeen, kalian apa yang terjadi? Ini bahaya, semakin lama semakin mencekam tentunya. Ada squadnya dari Mas TP udah bakal coba untuk masuk menuju ke arah B2 dari pintu-pintu rumah-rumah yang terbuka di sana Bang Snowy. Nah ini yang saya maksud nih dari Bang TP ini, yang dari belakang ini dia bisa nusuk ke B2 ya. B1-nya udah di clear lagi ya, tapi kita bisa lihat ini squadnya TP ini ngeflank ini juga bisa jadi PR nih buat service, karena kalau mereka di flanking itu advantage utama tuh sebenarnya ngedistraksi defendernya, jadi defendernya tuh nggak bisa kacamata kuda kan gitu, dan katanya yang ketarik itu bisa satu atau dua squad lebih, dan itu bisa membantu banget tim-tim kita yang lagi fight sama majority-nya mereka ini defender. Tuh B2-nya ke boy B2-nya ini kok kosong. Aduh Bang Rosyo, pusing dah ini saya Bang Rosyo. Lihat B2-nya ini kosong melompong nih, dikasih atau gimana ini. Aduh, woi juara DFNC mainnya kok gini amat bro. Tapi untungnya TP harus tertidur tuh Bang Rosyo. Berusaha ngasih magnetic bomb tapi ADS. Iya. Betul, dan B2-nya akhirnya ya bisa. Wah, enggak, belum. Dibilang bisa belum apa ini. Iya. Ini Bion kok pakai MSV ini? Aduh. Bion pakai MSV atau siapa itu yang nyetir? Kok bukan Widi nih? Wah. Iya, ini kalau kita lihat justru kendaraan dari tim lawan ini bahaya banget. Somplak menggunakan satu buah helikopter, kita tahu lah permainan dari Somplak ya, kemarin di FNC juga tuh luar biasa ya, salah satu pilot dari vehicle udara yang bagus banget lah buat di FNC kemarin, dan ini ngasih impact yang gede banget buat di pertandingan malam hari ini. Belum lagi lawan MKS yang menggunakan kendaraan darat, ini menjadi sebuah kekuatan lagi buat teman-teman dari DF Indo. Tapi ternyata buat nguasain objektif di B-nya ternyata emang nggak semudah ini Bang Snowy ya. Kita ngeliat juga buat teman-teman dari tim DF Indo, mereka sepertinya menemukan satu buah kesulitan juga ketika berhadapan dengan objektif B di map Fold ini. Betul Bang Rosyo, karena ya seperti tadi kita udah lihat ya waktu Seventies yang attacking, ini kan banyak lorong yang harus dijaga ya, dan itu bikin bikin attacker pun juga susah, defender pun juga susah, tergantung pinter-pinteran aja mana yang bisa identify choke point-nya itu di mana dan itu yang dijaga. Namun Bang Rosyo, B2-nya kesentil lagi nih Bang Rosyo. Apa ini helinya ini lupa dah, helinya advantage itu Bang Rosyo. Lihat tuh lorong-lorong mana nih yang rame, dan amannya tuh tinggal ditembakin di infoin ke timnya yang di bawah, dan tim yang bawah ini tinggal nge-clean up aja bro, ditembakin heli dari atas, gak perlu meninggal pun ya, gak perlu sampai mati, health-nya berkurang aja itu udah PR. Kita 100% lawan yang health-nya sisa kayak 10, belum lagi heli itu kalau ditembakin heli itu sumpah kayak geter-geter gitu layarnya. Tapi seperti kita lihat RRQ pun bisa nge-wipe out tim-tim dari DF All-Star Indonesia yang ada di B2. Namun B1-nya sekarang menjadi fokus dari tim DF All-Star ini Bang Rosyo. Kita bisa lihat DF All-Star-nya itu ya merah semua di deket B1 itu, tinggal hijaunya tinggal dikit-dikit tuh hijau-hijaunya tuh Bang Rosyo nih ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat juga ya buat di area spot lain di area B1, dimana ternyata ini bakal jadi fokus utama dulu buat teman-teman DF Indo, dimana mereka udah menyalakan juga agent deployment
Dan B1 sepertinya hanya tinggal menunggu waktu karena mereka ternyata banyak banget loh. Udah ada 2 sampai 3 squad. Dengan tentunya ada sebuah slot vehicle yang mereka pergunakan untuk di arah B1-nya. Dan ini mungkin satu buah langkah yang cukup baik dipergunakan DF Indo untuk menguasain B1-nya. Namun ternyata RRQ Seven Sins mereka nggak mau nyerahin B1-nya gitu aja. Mereka tuh udah pelan-pelan coba rotasi kembali dengan mengirimkan 3 squad juga. Dan ada kontes di area dalam yang saling menumbangkan. Bahkan kendaraan dari Wawan MKS yaitu Slav Jiwan bakal coba dikerahkan juga menuju ke arah B1. Roach masih bisa bertahan, mencoba untuk melompat sedikit demi sedikit bersembunyi dan pada akhirnya tumbang juga. Dan Guts kali ini tinggal sendirian. Follow up-nya sedikit terlambat dari area belakang dan B2-nya pun ada usaha capture dari DF Indo All-Star yang sudah mulai kelihatan di sini. Ini kayaknya DF Indo mereka udah nge-split posisi squadnya dengan cukup bagus, dimana B2-nya pun ternyata dapat ancaman yang cukup besar nih, Bang Snowy. Betul, mereka ini anggapannya kacamata kuda ya dari tim RRQ ini. Mereka fokusnya di B1 yang dimana tadi ada Lavji, ada Soul Vehicle. Jadi mereka itu kayaknya fokus udah ini ada kendaraan, ini harus kita hancurin ini kendaraannya. Tapi gue lihat dari tadi kagak hancur ya, malah ada yang main flamethrower itu. Guys, mending lu pakai AT4 gak sih? Main flamethrower mah percuma, woi. Mobil lu bakar sampai gosong pun ya kagak meledak itu. Yang bener aja nih RRQ Seven Sins ini gimana ini, namun B1-nya udah bisa mulai di clearing nih sama RRQ Seven Sins nih ya Bang Rosyo. Tapi lihat RRQ Seven Sins masih berbakar-bakar dan harus berhadapan dengan S12K dan ada baunya dari Sin yang berhasil men-take down pemain dari DFI All-Star ini ya Bang Rosyo ya. Iya betul ya, ini kalau kita lihat dari DF Indo pun masih bisa memberikan beberapa fight back lagi ya. Walaupun emang ternyata buat nge-capture di objektif B itu sulit teman-teman semua ya. Kita bisa melihat DF Indo yang tadi mereka bertahan dengan sangat-sangat luar biasa buat di arah objektif B. Ternyata dari Seven Sins juga bisa melakukan pertahanan yang sama kuat ya. Namun Hatter, wow, luar biasa banget ya dengan penggunaan MK4 ya yang dikombo sama Toxic, memberikan impact yang luar biasa. Lalu pada akhirnya, waduh, ada satu bacokan ya, lerap dibacok sama Boneng. Wah, luar biasa banget ya penggunaan melee weapon juga. Itu mah penting ya. Kalau misalkan semua segala-gala senjata kalian reload dan musuh depan kalian tuh udah dekat, kalian tuh harus cepat-cepat buat langsung ngeganti ya. Tapi Popeye kayaknya emang masih asik banget buat mainan flamethrower. Walaupun kendaraan lawan masih banyak, kata Popeye mungkin lah kendaraan udah lawan kendaraan aja. Popeye mau asik buat mainan flamethrower. Tapi kalau menurut Bang Snowy sendiri, flamethrower itu sebenarnya penting atau enggak sih? Ya, flamethrower itu sebenarnya sangat-sangat situasional ya. Oke. Mungkin yang saya bisa lihat ini kalau kita lihat si Boneng ini kan udah pakai Sineva kan? Dan salah satu counter Sineva itu ya flamethrower sebenarnya Bang Rosyo. Iya, karnya kalau kita flamethrower itu tembus gitu kan. Kan karena kebakarnya ke lantainya kan. Jadi menurut saya ya, saya lihat ini salah satu yang membuat RRQ main flamethrower ini kayak gara-gara udah mulai ada yang main Sineva. Kayaknya Bang Rosyo mereka kasihkan, ternyata seru juga ya barbekyuan bakar-bakaran gitu ya. Terus keterusan akhirnya. Tuh lihat Popeye, kita bisa lihat ngebakar si Boneng itu ya. Kita bisa lihat tuh, tapi harus Popeye harus digebuk duluan sama si Boneng. Ya. Iya, bakar betul. mulu tuh gak bisa ya, harus ada temennya juga yang nembakin. Lu Sineva itu lu bakar bener, tapi temen lu harus ada yang backup. Lu mau main sendiri lawan Sineva, ya doa yang banyak ya, karena ditabrak lu langsung tidur tuh Bang Rosyo. Oke, dan iya, kita buat saat ini balik ke gamenya lagi dengan situasi yang sepertinya masih belum membaik juga nih buat teman-teman dari tim DAV Indo. Asteris dan squadnya masih bertahan di area B1, tapi B2-nya ini emang sulit sih. Emang biasanya tuh kalau misalkan sebuah map ada 2 objektif, kadang-kadang tuh buat ngebaginya susah ya. Karena kan emang kalau kita mau rotasi, defendernya juga kemungkinan besar bakal rotasi juga. Dan itu yang ngebuat situasinya sering terjadi yang namanya pingpong situation, yang kita baru pindah ke sana, musuhnya pindah ke sini, jadi bolak-balik. Dan ini yang terjadi juga untuk saat ini. Pertarungan panjang sudah terjadi ya, walaupun dari kill streak kita bisa melihat dari kedua tim tuh masih saling bertukar point kill. Terutama, waduh, ternyata Vandal kali ini menggunakan helikopter dan ngasih impact juga yang luar biasa nih Bang Snowy. Dan aja deployment kedua mulai dibuka, dimana nampaknya B2 bakal mulai di-capture oleh teman-teman dari tim DF Indo All-Star. Betul, tapi kita bisa lihat ini pemain dari RRQ Seven Sins kelihatannya ada satu squad ya minimum yang ada di
B1, namun Kairi pun harus ter-takedown. Nah itu tuh cara nge-takedown si Neva guys. Lu bait, jadi dua orang angle yang beda, biar si Nevanya yang milih gitu kan. Karena biasanya si Neva tuh overplay dipakai tameng itu langsung dibagi aja. Ini kita bisa lihat Marv menggunakan double barrel ini ya, shotgun yang sangat menurut saya ini underrated ya. Orang-orang biasanya fokusnya shotgun itu S12 kan, namun sebenarnya 725 ini merupakan pilihan yang sangat solid ya karena range-nya itu tadi Bang Rosyo. Ini kita lihat tapi ya attacker dari tim DFI All Star ini udah ada 2 kendaraan nih, ada Lavji sama FSV yang dua-duanya dikirim ke B1 nih buat nge-clearin ya kan. Heklau-nya Cilukba sama FSV apa nih Bang Rosyo ya, nggak bisa ngapa-ngapain lah. Mau lempar data tapi kagak ngefek kalau nggak ada yang backup AT4. Namun rupanya engine-nya udah kena nih Bang Rosyo. Ini bisa di-finishing nggak sama RRQ? Ayo follow up-nya mana nih? Follow up-nya mana nih? Kok FSU-nya dibiarin lari begitu saja nih Bang Rosyo ya? Aduh, Eva lagi nih, bahan Eva lagi nih. Waduh. Ini memang ya. Iya. Tim saya tercinta ini sangat seneng gitu ya dikasih sayang sama analisnya, ini seneng banget gitu ya, bikin banget sih saya. Dari tadi tuh nontonnya darah tinggi mulu main di B ini lo lihat Bang Rosyo. Aduh, FSV-nya dibiarin free gitu aja, kagak ada yang AT4, kagak ada yang apa gitu ya Bang Rosyo ya. Iya playernya banyak yang pakai ini, tapi AT4-nya belum dipakai. Percuma lu pakai tapi gak ada backupnya itu percuma. Dan ini Bang Rosyo tidak. Udah B2-nya merah, B1-nya udah OTW progress di Bang Rosyo, B2-nya mulai turun. Namun apakah RRQ bisa meneruskan penurunannya objektif ya, karena kayak tayanya ini Lavji-nya ini Bang Rosyo OTW ke B2. Aduh gua sampai gak bisa ngomong ini Bang Rosyo. Betul ya. Dan akhirnya kita main ke C juga ya, ternyata tembus nih. Dan kita lihat dulu untuk post game-nya di mana Hater menjadi posisi pertama ya buat di teman-teman DF Indo All Star dengan revive yang banyak banget ya, 29. Emang revive tuh pastinya penting banget. Namun buat saat ini berpindah ke objektif C, ini nyawanya lebih banyak nih Bang Snowy nih. Buat teman-teman DF Indo, mereka punya 93, lebih bagus dari segi nyawa lah dibandingkan dari RRQ17 tadi yang cuma punya 66 kalau nggak salah ya. Nah kalau dari Bang Snowy sendiri 93 ini lebih banyak nih, berarti chance-nya lebih besar juga kah buat mengamankan game keduanya? Nah, sebenarnya 93 betul lebih banyak. Cuman Bang Rosyo, kalau tadi Bang Rosyo notice ya, ada satu hal yang jujur bikin gue deg-degan banget nih. Jujur gue nih sampai lemes ya Bang Rosyo ya. Karena kalau Bang Rosyo lihat dari poin sama dari segi poin dan kill masih jauh lebih unggul DFI All Star ini ya. Karena DFI All Star itu tadi yang di atas itu 19.000, 18.000. Betul. Mentoknya cuma 15.000 dan ke bawah nih Bang Rosyo. Aduh, ini gimana ini Bang Rosyo, gue nggak bisa lihat kayak gini RRQ. Aduh, sumpah dah mending kalau ini lo sampai satu sama, mending kasih ke DFI All Star aja ya, tim yang baru kebentuk aja kok bisa satu samain kalian ini. Aduh, nggak masuk akal ini Bang Rosyo. Waduh. Apalagi nih gerakan mereka cepet banget ya, udah nyampe ke C1 gitu ya, udah mulai di capture juga, dan kendaraan ini wah bener-bener bebas banget sih. Kita mungkin nggak ngebahas soal vehicle yang ada di udara ya, karena Somplak emang dari tadi tuh kayak nyaman banget lah buat pakai helikopternya. Coba ini Lav sama FSP ini muter-muter dari tadi memberikan kengerian ya buat di area objektifnya. Tapi kayaknya nggak kepantau sama sekali Bang Snowy. Lah iya, yang bikin sebenarnya gini loh. Vehicle-nya di sini nih tim DFI All Star ini kelihatan banget kualitas vehicle mereka ya. Karena bisa Bang Rosyo lihat infanterinya tuh masuk dan vehicle-nya itu motong, jadi defendernya mau masuk kagak bisa. Udah tahu vehicle musuh ini jadi masalah, kenapa dibiarin dari B itu? Ini kok bisa gitu loh. Apa susahnya sih mereka mikir kayak gini nih, yang bener aja gitu loh Bang Rosyo. Ini makanya gue tuh lemes banget liatnya tuh kayak, bro, yang bener ya bro, lu juara DFNC dan lu apa ya, identifikasi masalah kayak gitu aja gak bisa, itu apa nih Bang Rosyo? Aduh. Apa ini? Apa helinya ya udahlah. Salah bujeng. Aduh nggak tahu nih, ini semua kena kasih sayang ini, termasuk yang ya udah pasti dari commander turun ke IGL squadnya ya, tapi Coba aku mau nanya, Bang Snowy tahu nggak sih kalau misalkan di malam hari ini bujeng yang bakal jadi komandernya? Jujur ya Bang Rosyo, nggak tahu karena jujur aku kan kelepasin kan gitu. Maksudnya biasanya itu kan
si Talavanya yang jadi commander kan, karena dia vehicle gitu kan, yang dimana dia tuh lebih fokus di belakang. Jadi gue kasih biasanya tuh Talavanya yang megang kan, kalau kita lihat di FNC sebelumnya. Nah tapi tiba-tiba kenapa ini gue bujingnya di commander ya kan? Terus kayaknya si Adanya juga nggak main nih gitu kan. Nah tapi maksud gue gini ya Bang Rosyo, ini tuh tetap line up ya, line up yang bahkan yang bakal berlanjut ke DFI Vietnam. Dan menurut saya ini itu bukan suatu alasan ya, ketika kamu nggak full force dan kamu performa kayak gini, ini bukan suatu alasan nih Bang Rosyo. Tapi dua-duanya udah mulai merah nih Bang Rosyo, kita lihat sekarang ya. Iya. Dan kita bisa melihat ini para defendernya bener-bener di luar, dan ini udah setengah nih C2-nya. Apakah bisa ini RRQ untuk membalikan keadaan ini? Comeback-nya ini gimana nih? Ayo RRQ, tunjukkan kenapa lu bisa menang di FNC itu, tunjukkan kualitasmu, jangan kayak gini dong, ya ampun. Aduh. Ya ini agak-agak ngeri ya. Untungnya nih C2-nya masih bisa ditahan lah buat sementara waktu. Dan ini jarang-jarang banget ya ngelihat Beyond main engineer, jarang ya. Jarang banget. Waduh, ke pick off juga. Dan kalau kita lihat ya, walaupun emang C2-nya berhasil ditahan, tapi kayaknya buat RRQ-17 untuk bisa ngambil C1-nya lagi, itu masih di situasi yang belum kelihatan lah untuk bisa ngamain dua titiknya. Karena kontesnya masih berat banget di C1. Pemain dari tim Davindo All-Star masih meramaikan di area tersebut. Dan belum lagi ini kendaraan dari arah udaranya banyak banget. Ada Reru juga yang saat ini udah menggunakan sebuah helikopter dan mencoba untuk memberikan tambahan damage output buat ke area daratannya. Namun saat ini TP46 udah ditumbangkan oleh seorang Poppy. Di area C1 kontesnya masih berat. Poppy masih coba untuk nengok dulu aja, lawannya terlalu banyak, tapi Poppy dapetin 1, 2, 4 obstacle yang bagus dan bisa langsung nge-cutting 3 orang sekaligus. Loitering munition dilemparkan, Asteris terkena sebuah damage namun masih bisa bertahan, tapi di arah udara aduh ini helikopternya kayaknya sulit banget buat kepegang. Walaupun kita bisa melihat Poppy ini dapetin banyak informasi, tapi kayaknya following up-nya bakal sulit. Dan C2-nya ternyata udah ada usaha yang dikerahkan lagi oleh DF Indo untuk menginjakan kakinya di sana, Bang Snowy. Betul sekali nih Bang Rosyo, tapi kita bisa lihat nih helinya itu ya Bang Rosyo menjadi beacon berjalan nih. Jadi emang bener-bener heli itu ya, yang recon heli itu kan semua orang bisa spawn. Dan ini kita bisa lihat dari tadi, notice gak sih? Ini pemainnya dari F All-Star ini turun mulu gitu loh. Jadi kayak mereka ini tiba-tiba nginap di belakang, nginap di samping, kayak jadinya nggak ketebak gitu ya. Selama helinya ini masih di udara, ini akan menjadi masalah. Tapi kayaknya si RRQ ini udah mulai beli lava, tapi lavanya hancur oleh Wawan MKS. Nggak usah nih, barusan aja hancur, padahal helinya belum hancur. Astaga, ini gimana ini ya? Tuh lihat FSV-nya. Ini kayaknya bener sih, Beyond itu pakai engineer tuh gara-gara kesel gitu loh. Lihat vehicle mereka DF All-Star ini bisa bebas nih Bang Rosyo, serius nih. Waduh. Tapi the guided missile yang dikeluarkan buat saat ini sepertinya dari attacker ya, karena gak ada bunyinya dan Indo berarti. Waduh, duar, dan untungnya cuma kena 1 sih Bang Snow ya, cuma kena Sinala doang. Tapi ini bakal jadi satu buah space juga yang dimanfaatkan oleh DF Indo untuk masuk ke arah C2-nya, karena mereka tahu C1 mereka udah kuat, ditambah lagi tadi emang ada recon helikopter yang jadi beacon berjalan yang ngebuat tentunya bakal menjadi situasi yang sedikit mencekam pastinya buat di area C2-nya nanti. Betul sekali nih, karena bisa kita lihat ya Bang Rosyo, sebenarnya kita nuk itu nggak cuman cari killnya aja ya Bang Rosyo, tapi kita bisa buat defendernya tuh lari dan kita bisa ngisi space-nya itu. Bener tuh, ngisi space itu dan mereka langsung memanfaatkannya tuh baik ini. Makanya C2-nya ini lihat mulai turun nih, namun Sin di bawah ini berjaga pakai Sineva ini Bang Rosyo. Namun terlalu open kah ini belakangnya gimana? Bang Rosyo jujur gua deg-degan sih ini, serius gua pusing lihatnya ini. Kenapa ini? Iya, tapi tenang aja Bang, udah ada suara misil nih sekarang dari RRQ-17 yang pastinya bakal diarahkan ke kemana nih ya? Aduh, kayaknya gak ada yang kena sih kalau ini sih. Nah, taruh, aku nggak tahu tuh ngarahinnya kemana Bang, itu nggak kelihatan. Tapi kayaknya ngarahinnya ke temen deh. Aduh, ini bakal menjadi full eval ini ya untuk RRQ-17 ini. Tapi kayaknya C2-nya berhasil dihijaukan kembali. Namun kita bisa lihat nih Bang Rosyo, memang objektifnya hijau lagi. Namun bisa dilihat posisi mereka ini siap di luar semua dan FSV-nya masuk lagi. Helinya dari atas, RRQ pun harus bermain di bawah nih Bang Rosyo. Ini di bawah mereka udah keluarin strategi beacon nih dari si RRQ. Namun nih Bang Rosyo udah mulai pusing ke posisi
situasi mereka mulai genting ini di bawah ini juga mereka mulai di-press nih dari dua arah, dari berbagai arah. Ataknya udah dikontrol, mereka juga bisa bertahan nih di bawah Bang Rosyo. Ini kalau dimisil ya, dimisil sama si attackernya di DFI All Star ini udah deh lepas langsung. Dan ternyata beneran Bang Rosyo dimisil. Namun C1 berhasil di pingpong nih Bang Rosyo. Benar, C1 berhasil di pingpong ini Bang Rosyo, dan defendernya pada lari semua, kabur semua. Namun ini kita bisa lihat DF Alsarnya nggak siap nih, rute-rute mereka untuk kabur ini nggak dijaga ini Bang Rosyo. Jadi mereka bisa kabur terus balik masuk lagi Bang Rosyo. Ini membuktikan bahwa penguasaan mapnya RRQ Service ini lebih mengenali nih ya untuk map-mapnya di map Vault ini juga. Oke, di penjagaannya kurang bagus. Yes, Betul yes, sekali yes. Bang Rosyo. Ini bisa kita lihat mereka udah mulai comeback C1-nya, namun C1-nya berhasil di-capture lagi oleh si attacker, namun defender bisa menghijaukan. Namun nampaknya kontes masih terjadi sengit karena FFC-nya ini loh Bang Rosyo bisa berotasi dengan bebas nih, nge-cutting defendernya ini. Ini kalau misalnya mereka bisa momentumnya pas ya, FFC-nya muter-muter tuh. Waduh Bang Rosyo, ini bisa menjadi PR nih buat si RRQ-nya. Namun RRQ-nya sepertinya udah beli MBT nih ya, beli MBT karena mereka udah kesel ya, tim vehicle-nya mainnya bebas banget nih. MC2 ini ada misi lagi Bang Rosyo. Nampaknya misilnya mengarah ke C2 atau ke belakang C2 nih. C2 bisa kita lihat, oh C2 misilnya Bang Rosyo. Betul. Wow. Capturing dari C2 sudah mulai bergerak lagi. Ini mulai menandakan situasi yang semakin berbahaya buat teman-teman dari tim RRQ Seven Sins. Tapi kayaknya buat di C2 ini kontesnya masih intens banget. Masih gerak merah dikit-dikit, tapi makin lama makin cepat menutupnya. Pertanda apakah bakal ada satu sama, karena sepertinya dari RRQ Seven Sins mereka nggak bisa kembali buat ke arah C2. Udah sekitar 60%-an, 70%-an, 80%-an, dan waduh, ini bakal semakin bahaya lagi. Dan ternyata, oh my god. Bang Rosyo harus satu sama. Winnernya dari Davido All Star. Ini gimana Bang Snowy? Aduh Bang Rosyo, pusing pala gue Bang Rosyo, harus satu sama ini. Aduh, ini mimpi buruk ini.